Shalom, sejenak bersama Alkitab. Ayub 11 ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ini adalah satu pernyataan atau anjuran dari Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Shofar ini adalah orang Naamah. Dia berbicara kepada Ayub untuk merendahkan diri dengan kata-katanya dimulai ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-20. Tetapi ayat 15 kita angkat hari ini supaya kita jadikan pelajaran dan pengajaran sekaligus untuk mendidik orang-orang agar tetap berdiri teguh, mengangkat muka tanpa celah, berdiri teguh dan tidak takut. Mengapa kita akan mampu berdiri teguh dan tidak akan takut? Dan kita mengangkat muka tanpa celah? Oleh karena Tuhan tentunya. Kita penyembah Tuhan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dan orang yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Akan diangkat atau dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Shofar memberikan nasihat yang baik kepada Ayub. Hari-hari terakhir ini banyak orang muda yang harus banyak diajar tentang bagaimana mencapai perkembangan yang tertinggi dalam kemampuan mental mereka. Kita tidak akan membatasi pendidikan yang oleh Allah sendiri tidak batasi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah sendiri tidak membatasi itu pendidikan. Tapi pencapaian kita tidak berarti apa-apa kalau kita tidak manfaatkan demi kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia. Dua hal ini penting. Apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa. Itu Ellen G. White katakan di dalam Ministry of Healing, halaman 449 sampai 450, dia berkata bahwa apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa, yang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik bahwa penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia ini di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat satu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Ada ilmu kekristenan yang harus dikuasai, yaitu ilmu yang lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi dari ilmu manusia. Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, pikiran harus didisiplin, dididik, dan dilatih. Karena kita melakukan pelayanan bagi Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan alami kita, kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Kristus. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Kita membentuk kebiasaan pikiran yang menyanggupkan kita melawan pencobaan. Setiap tindakan kita, setiap kata, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip kekekalan. Segala sesuatu harus disesuaikan dan ditujukan demi Tuhan. Kiranya kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia kita dapat lakukan dan kita dapat berdiri teguh. Tuhan Yesus memberkati.